sekali lagi. 4, 3, 2, 1. Pustakawan door the door. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku menyesuaikan bintang tamunya aja. Oh gitu ya. Sehat Mbak? Sehat, Gimana? alhamdulillah. Udah segar. Segar lahir batin, insya Allah sudah Gil. Kegiatan gimana Mbak sekarang? Kegiatan Masih ini ikut KGI lagi? masih KGI itu rutin. Tiap apa sih itu? Tiap minggu ya? Tiap minggu hari Jumat, tapi nggak selalu tiap minggu, kadang 2 minggu sekali gitu. Webinar gitu? Ya ngaji sih kami istilahnya, ngaji. Itu sampai 1 semester gitu apa gimana? Enggak, dia tuh terus-terusan Ini tuh ada, tapi ganti tema kalau yang mingguan ini. Jadi tuh ada kegiatannya tuh Gil ada 2. Yang satu ini dia KGI serial namanya. Ini KGI serial ini kita belajar KGI as perspektif dan sebagai metode gitu. Nah ini tuh dia ada 3 sesi gitu. Tiap minggu? Enggak, ini yang diadakan secara berkala gitu. Berkalanya nih ya terserah si bunurnya. Bunurnya yang mau ngadain kapan? Kemarin puasa ada. Ini besok tanggal 15 Agustus tuh ada lagi. Biasanya tuh 3 hari berturut-turut atau 2 hari tapi padat banget gitu. Itu. Nah, kalau yang tiap minggu itu dia namanya istilahnya tuh lingkar ngaji KGI. Nah, itu per tema. Jadi kayak merespon isu-isu terkini atau isu-isu yang dia urgent di perempuan gitu. Itu temanya dipilih saat itu juga atau emang udah ada saat itu juga kalau susunannya? lingkar ngaji KGI ini. Saat itu berarti juga. Kayak tema-tema aktual gitu ya yang dibahas ya? Ada isu apa, bahas itu? Betul, kayak kemarin tuh temanya adalah perempuan bukan mesin reproduksi. Kamu tahu kan Oke, itu kemana? merespon. Gitu. Perempuan yang dibilang turun mesin itu. Iya, merespon betul. itu. Nah, itu dibahas dengan kacamata keadilan gender Islam itu gitu. Tiap minggu tuh. Itu apa namanya? Aku sebenarnya jujur ya, Mbak. Kagum sekaligus heran sama aktivitas itu. Aktivitas KGI itu. Ya, Mbak Iva intens di situ. Oh, gitu. Kagum karena serius ini aku punya 2 perasaan itu sejujurnya. Oh, gitu. Kagum karena dulu kan Mbak Iva meskipun apa ya? Ya begitulah. Apa itu? Ya meskipun suka mendalami isu-isu Perempuan. iya, tapi kan nggak seintens itu kan. Sekarang makin intens itu tuh kayak, oh gila nih semangat belajarnya makin. Herannya tuh, aku nggak begitu. Kok aku malah, kayaknya aku berkurang deh aku menurutku. Semangatku dalam mengikuti isu-isu itu. Tapi itu kita bahas nanti aja Mbak, aku tanya-tanya lagi nanti itu. Oke. Sekarang katanya kemarin mau bahas buku anak nih. Gimana nih buku anak yang jarang sekali dibahas sama orang karena nggak apa-apa. Wah, aku Emang biasanya beli? Tahu. Beli aja dulu nggak apa-apa. Mbak. Tahu. Ya, tahu ya. Lucu nih, keren. Nggak apa-apa. Ini nggak usah kita cut ya nanti. Lucu banget sih. Ya? Ya? Hah? Panggilin Re, mau beli tahu, bilang butuh mangkok juga. Butuh mangkok buat beli tahu gitu. Ibu ini kabelnya ini kasihan kalau copot-copot. Aduh. Ya aku tuh kemarin pengen bahas buku anak itu karena ya di antara kita itu yang punya anak itu ya kayaknya aku dan Arina
gitu. Nah, Anggia kan baru. Oh iya, Anggia. Baru kan gitu. Terus aku mikirnya kalau aku juga bahas buku yang sama gitu, nanti tuh irisannya tuh akan banyak banget. Kayak buku yang disukai Arum itu juga aku suka. Buku yang disukai yang disukai Fai itu aku juga suka. Karena aku pikir nih buku-buku yang kita suka tuh banyak banget irisannya. Karena emang kan saling ngasih referensi iya, kita. Iya benar gitu. Terus jadinya kayak yang ini bagus, terus semua tuh jadi baca gitu. Kayak sekolah candu, sekolah itu candu. Siapa yang nggak baca itu di antara kita? Semua baca gitu. Ya jadi aku mikir, oh mungkin aku bawa buku anak aja karena kebetulan ya aku yang udah ada anak dan mempraktikkan baca bareng anak tuh juga lumayan lama. Kalau teman-teman kan masih kayak Anggia baru ya. Mbak Ami tuh juga. Oh iya, bener. Ami juga. Gitu akhirnya pilihanku. Ya udah aku bawa buku anak. Cuman beli-beli aja sih buku anak. Bacanya belum. Oh ya, tapi udah beli. Itu udah nyetok tuh. Buku anak atau? Iya beli deh 6.000 ke bapaknya. Re aja nggak apa-apa. Re aja. Bisa beli sendiri. Aku tuh beli buku anak itu apa ya? Ya buku-buku bergambar gitu yang tipis-tipis kecil kayak gini ada sama bukan buku anak sih sebenarnya kayak novel grafis gitu untuk jangka ini tingkat lanjut gitu. Udah nyiapin. Tapi bacanya ya belum sih. Betul. Tapi kalau kataku emang buku anak tuh ya kalau bisa dicicil tuh mending dicicil. Nyetok dulu ya. Sebelum karena, anaknya ada bahkan. Bener, Gil. Karena harganya tuh mahal. Makin lama makin mahal ya? Iya. Makin kesini tuh. Iya mahal ya. Karena ya udah taruh situ aja. Oke. Thank you, makasih Re. Kalangkong Pak. Anak tuh buku anak itu mahal karena dia colorful, ya kan. Terus bahan kertasnya juga nggak sama beda ya sama buku biasa ya. Sama buku lebih biasa. Tahan biasanya. Iya. Terus kalau kayak board book kan juga jadi tebel. Jadi meskipun mereka hanya isinya kayak 8 halaman gitu ya atau 10 halaman, tapi karena board book ya mereka mahal gitu. Lebih mahal daripada buku biasa yang kita baca. Iya. Belum lagi kalau kamu suka beli buku, suka buku anak yang terbitan luar, itu kan harganya juga satu buku aja 200 misalnya. Nah itu kalau nggak nabung ya sulit. Mungkin karena itu juga kali ya, jarang ada orang beli buku anak. Karena mahal. Bisa jadi ya, aku nggak ngerti juga. Tapi sebenarnya pilihan buku anak yang murah-murah itu juga banyak. Juga banyak, tapi buku yang murah-murah itu kan pada akhirnya tipis gitu kan Gil, tipis kayak gini ya misalnya nih. Nah tipis kayak gini, yang ini tuh selalu sajiannya ya gambar dan teks biasa aja kertas gitu. Tapi kalau buku-bukunya yang dia lebih interaktif gitu, biasanya jadi lebih mahal. Tapi dia ada fungsi kayak gini kan, dia ada flip, dibuka, kayak ada permainannya gitu ya. Betul gitu. Nah ini kan biasanya jadi lebih mahal gitu. Atau pilihan lain selain buku anak tuh majalah anak. Masih ada nggak tapi ya kayak Bobo ada, gitu Bobo ya? ada. Masih ada ya? Masih. Kan dulu sering kita bawain ke lapak-lapakan Toremaus tuh. Re langganan kemarin. Di sini. Di sini sebelum ke tebing. Nah karena ditinggal ke tebing akhirnya stop gitu. Masih ada itu. Masih kok, kami langganan Bobo itu dan ternyata Re suka sama Bobo itu. Karena dia kayak punya karakter tetap kan, jadi dia punya karakter Bobonya dan keluarganya. Masih sama nggak sih kayak dulu tuh si siapa kak nama gajahnya itu? Bona. Tapi udah nggak ada rongrongnya. Rongrong tuh yang ini monyet itu, bukan? Kucing dan gajah nggak sih mereka itu? Iya ya. Sama peri-peri Nirmala itu? Masih ada. Oki dan Nirmala masih. Bona dan Rongrong tuh masih, tapi udah namanya bukan Bona dan Rongrong. Bona dan apa gitu. Oh ganti nama, tapi tetap karakternya itu. Iya ada ketambahan burung kakak tua gitu. Jadi kayak gitu. Terus itu Uncle Husin, Paman Husin. Karakter Paman Husin.
Iya, iya nggak sih? Iya. Iya, Aku nggak tahu yang itu malah lupa mungkin. ada lah. Ini tuh Haspa. Hasta, bener. Hastanya aku ingat. Yang itu aku nggak ingat. Itu sama Paman Husin itu, yang dia selalu ceroboh. Nah, itu kayak apa ya, ke anak itu kan jadi lekat gitu loh karakter-karakter itu. Sementara kalau buku biasa, kalau dia tidak berseri, ya anak tuh juga lepas. Jadi Satu mudah. buku udah gitu. Tapi kalau majalah dia punya karakter-karakter yang bisa diingat terus sama anak-anak gitu. Jadi apa nih Mbak, buku yang paling disukai atau pertama beli buku apa yang mana nih? Aku Pertama punya. pertama punya ini. Duh, ini udah rusak banget nih gini. Dia sampai udah kayak Itu gini. sejarah pemakaian itu. Iya, ini waktu Re usia 5 bulan. Oke. Apa tuh judulnya? Berbagi cerita, berbagi cinta. Penulisnya nih Clara Ang. Itu terjemahan Mbak? Enggak, Stories ini from- bilingual. Oh, dua bahasa gitu. Nah, Oke. dua bahasa gitu. Nah, aku tuh beli buku ini ya karena penulisnya pertama. Emang punya reputasi sih Clara. Iya, Clara Ang ini Menulis kan buku anak. dan juga selain buku anak kan dia punya buku-buku untuk dewasa ya gitu ya. Aku sebelumnya ya baca buku-buku dia yang untuk dewasa itu. Terus karena suka, pas tahu dia penulis buku anak juga, aku belilah ini buku pertama. Tapi ternyata pilihan bukunya itu tidak sangat sesuai gitu karena Sama Ray. iya sama usianya. Kan waktu itu dia usia 5 bulan ya kan. Aku belikan buku ini. Nah, buku ini kan kertas Gil. Oh iya iya. Gitu. Jadi ini mudah banget sobek. Kamu kalau dilihat itu tahan bantingnya. banyak banget halaman yang sobek di situ. Gitu. Nah, akhirnya tuh setelah belajar dari situ aku beli buku bantal gitu loh, Gil. Buku bantal tuh kan aman ya, lembut gitu. Terus board book gitu yang nggak mudah sobek. Nah, ini juga buku pertama nih. Jadi kondisinya udah Kelihatan sih. iya gitu. Terus Kondisinya sudah. dan ini tuh Gil buku yang ke aku dan suamiku tuh mahal banget. Aku lupa ya harganya berapa Around the ini. Farm. Iya, ini kan serinya The World of Eric Carle itu, yang kamu tahu nggak, Hunger Caterpillar Kayaknya itu. aku pernah punya ini, tapi seri yang lebih kecil gitu. Iya, dia ada yang kecil, ada yang kayak gini. Pokoknya seri-seri kayak gini nih lucu-lucu. Ini juga serinya Eric Carle kan ini. Ada yang lebih tebel ya kalau ini. Nah, ini nih bisa dipencet. Harusnya di sini nih ada kotak. Itu ada gambar hewan yang bisa pencet keluar suara. keluar suara. Suara hewannya itu ya. Tut. Nah, karena itulah dia mahal. Dan ini kan buku luar ya. Jadi mahal banget. Nah, kamu bayangin lah dengan kondisi kayak gini tuh gimana lah hatiku ini. Ini udah robek ya, ini robek. Udah tinggal ini berapa nih halaman. udah copot. Terus ini udah isolasian kayak gitu. Duh. Dan ini ngisolasi ini dengan air mata loh. Bayangin. Itu kebayang banget itu duit tabungan ya, dibeli-beli kayak gini terus jadi rusak gitu. Terus ininya juga udah copot, Tapi udahlah. bukannya harus siap ya Mbak emang kalau beli buku anak dengan resiko begitu? Nah, itulah kesiapan di pikiran dan kesiapan di hati itu ternyata Nggak tidak sama. Gitu. Yang pikiran tuh udah maju, yang perasaan tuh masih tertinggal di belakang. Jadi kalaupun dia sobek itu ya emang dia anak-anaknya itu nunggu waktu dulu. Gitu. Akhirnya baru ya udahlah emang dia anak-anak gitu. Kita aja yang dewasa kan kadang ada teman minjem terus balik bukunya kelipet tuh. Hah, kelipet. Iya kan. Gitu. Ini langsung krek, buku sobek-sobek. Betul. Dan ini kan zamannya Re ya. Terus zamannya Kila itu dia lebih barbar lagi sama buku gitu. Bayanganku kan udah belajar dari Re, udahlah buku-buku pertama dia board book langsung gitu. Karena kan dia pas kami pindah ke tebing, buku-buku anak yang untuk usia-usia awal itu kan nggak kami bawa. Jadi aku belilah buku satu, aku lupa dia di mana.
beli buku satu yang kayak kata pertama gitu loh, tentang binatang, ini siput, ini apa gitu ya. Nah, beli kan board book, aku pikir aman banget, tapi kalau Kila itu ternyata sama dia dibuka, terus ini dibalik gini, terus dia lompat di atasnya, gitu. Jadi itu jauh lebih barbar lagi dari Sire. Bukunya yang kalah. Gitu. Dan dia kayak merasa ya itu hal yang biasa gitu. Kayak gitu. Nah, ini nih buku-buku awal. Terus tuh karena buku-buku anak-anak itu lucu-lucu ya, Gil. Lucu-lucu banget. Dan aku tuh kan mengenal buku anak tuh setelah punya anak gitu. Sebelum punya anak itu membacakan janin itu kan tidak dengan buku anak gitu. Membacakannya tuh dengan buku-bukuku. Buku-buku kayak, ini nih, yang biasa-biasa nih. Aku tuh menamatkan Harry Potter ketika hamil. Terus habis itu menamatkan ulang Harry Potter, menamatkan ulang Lord of the Ring, kayak gitu-gitu. Jadi bukan buku anak. Buku anak sebenarnya. Itu dibaca nyaring? Enggak. Tidak sebagiannya, sebagian besarnya tuh aku baca biasa aja dalam hati gitu. Bayanganku, anakku pasti tahulah ini ibunya sedang membaca gitu, even nggak nyaring. Tapi kalau lagi nggak capek, ya aku baca keras, aku baca nyaring. Nah, setelah ada anaknya, barulah aku itu explore buku anak. Makanya awal masuknya tuh ya kayak Clara ini dari penulis gitu kan. Terus ini mungkin ya, ini kan kayak umumnya di toko buku tuh pasti ada, karena ini terbitannya Naura Books, oke. Naura ini kan ininya Mizan ya, jadi di bawahnya Mizan. Jadi emang dia hampir di semua toko buku pasti ada gitu. Orang tua tuh mudah. Nah, ini juga halamannya tuh hanya berapa? Hanya 10. Hanya 19 ini. Dan ini board book kayak gini. Ini udah lucu awalnya ke aku. Terus aku nemu lagi buku yang lebih lucu lagi. Yang lebih lucu lagi gitu ya. Ini buku luar kan. Terus ini bisa ditarik serut gitu. Wah, ini pertama-tama aku tahu ini langsung kayak ini bisa dicerut. Muncul nih jerapahnya. Wow, gitu. Ternyata buku anak sebegini menyenangkannya kayak gitu. Akhirnya aku beli buku ini berapa coba? 8. Itu seri tapi? Tidak benar-benar seri kalau isinya, hanya jenisnya tuh sama. Jenisnya sama gitu, judulnya beda-beda. Judulnya beda-beda. Terus beli 8. Nah, hal yang aku pelajari setelahnya, buku-buku ini sebenarnya itu tidak akan dipakai dalam waktu yang lama sama anak. Paling 3 tahun ke bawah kan gitu. Di usia 3 tahun ke bawah? Setelah 3 tahun, anak-anak tuh kan punya kebutuhan membaca yang udah lebih meningkat gitu. Lebih kompleks. Gitu, kayak teksnya udah naik gitu secara jumlah, nggak cuma satu kalimat gitu. Jadi ya, aku mikirnya anak tuh nggak butuh punya banyak buku kayak gini ini, karena secara waktu dipakai singkat ya. Singkat gitu, apalagi kan kalau dengan kondisi kayak kita yang masih harus berbagi juga kan dengan kebutuhan buku anak, buku kita sendiri, kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, kayak gini tuh mendingnya nggak usah banyak-banyak. Cuma karena Mbak Iva lucu aja dulu, borong. Terus kalap kan, kayak gitu. Iya, aku ada masa yang aku mengalah banget, aku nggak beli buku, tapi buku anak tuh harus gitu. Jadi secara jenis tuh ada yang ini cukup punya segini aja gitu. Iya, Pak. Jenis bacaan karena nggak lama gitu. Pada akhirnya itu aku pelajari setelah melakukan kesalahan, Gil. Bisa ditiru. Iya, jadi itu tips lah ya buat orang tua yang mau beli buku anak. Pahami jenisnya. Ini nggak lama nih kalau isinya cuma dikit-dikit gitu-gitu. Iya. Nah, aku belajar dari situ. Kila tuh hanya punya satu buku yang aku sebut tadi itu, kata pertama itu tentang binatang. Habis itu dia nggak beli karena ya buku Re juga banyak kan. Bisa untuk ini yang buat dia ya. Untuk anak usia dini tuh banyak banget, jadi udah Kila nggak usah beli. Jadi dia beneran nggak punya buku yang khusus dia gitu. Ya udah pakai buku yang ada, lungsuran gitu. Apalagi Mbak buku yang keren nih? Nah,
Kalau ini kan interaktif banget ya. Pick a book. Pick a book. Jadi ini tebak-tebakan gitu. Aku punya belalai panjang dengan telinga yang apa nih lebar. gitu? Aku Dikasih makannya turunan rumput. Apa akah aku? Terus dibuka. Oh, gajah. Kan kayak gitu. Ini jadi lucu. Lucu banget buat Ini tebak-tebakan. buku luar yang ini. Ini buku bahasa Inggris. luar gitu. Rata-rata buku yang lucu-lucu tuh buku luar. Ada lagi ya yang kayak gini. Ini Red kita car, belajar green warna. Red car, green car. Kalau kita tarik, caca. Waduh, Baru bisa berubah. jadi hijau Hijau. kayak gitu. Nah, ini kan jadi sulap-sulapan tuh sama anak-anak. Nah, kayak gini Oh tuh iya, wih kok bisa ya? jadi Nah, lucu. Anak-anak jadi belajar. Dan lucunya di sini ada tone warna, Oh Gil. iya iya, memperkenalkan Betul. kita tone warna. Jadi warna kuning Ada itu berapa nggak macam? nggak hanya tunggal, ada lemon, yellow, sunflower, ochre, apa. Ini yang kita aja nggak tahu warna-warna itu yang orang dewasa kan. Kayak Kadang gitu. kuning aja taunya. Ada lagi buku lucu itu untuk sensori. Tahu kan ngelatih sensori anak. Sensor ini sentuhan-sentuhan gitu. Sensori play gitu kan. Kalau anak-anak biasanya kan kita ajak main pasir, pegang daun, pegang batu, itu kan untuk melatih rangsangan indera perasa gitu ya. Mengenali yang Ini- kasar, halus gitu ya. Nah, ini juga nih buku ini punya satu udah cukup Touch. bapak-bapak, ibu-ibu ya. My Big Touch and Feel Wordbook. Ini kan nih lucu kan, Gil. Oh iya ya, ini pakai ini ya, kain. Kaos gitu kan. Oh, ini lembut. gitu-gitu. Betul. Terus nih selimut. Oh iya iya. Nah, ini nih busa, coba pegang. Ini gambar. Iya kayak busa teksturnya. Kan kayak Oke, pencuci dia kayak melatih gitu. mengenali tekstur gitu ya. Betul gitu. Jadi nah, ini dulu coklat. Ini persis kayak coklat lengket. Nah, ini udah hilang lah iya ya. lengketnya ini. Oh iya ya. Tentu saja ini sampai sobek-sobek gitu-gitu. Nah, terus nih lucu kan. Wih, Kayak gini. bulu serigala. Terus ada yang ikan, kalau ikan tuh licin gitu. Nah ini licin. Ini babi, jadi kayak oh babi ternyata kulitnya kayak gini. Aku juga baru tahu. Kita seumur-umur tidak pernah menyentuh babi. Iya kan? Di sini tiba-tiba Kalau ada. kita mau nyentuh kan najis. Nah, sentuhlah buku ini. Jadi Waduh. gitu. Nah, ini cukup satu udah cukup. Udah cukup tuh. Nah, jangan banyak-banyak. Terus apalagi ya yang lucu ya? Rata-rata lucu sih kalau buku anak. Nah, ini nih buku ini juga lucu. Ini Re dapet ini kado dari temennya Mas. Oh, itu udah lebih kompleks tuh. Ini kompleks. Nah, ini bisa dipakai sampai gede nih kalau ini. Itu 3 tahun ke atas masih bisa ya. Bisa banget karena Tadi ini itu kan 3 tahun ke bawah. cuman ini tetap interaktif, kayak misalnya dia nerangin tentang masinis. Ini dibuka. Oh, ternyata tempat masinis kayak gini, terus dijelasin. Dia itu akan menggunakan tombol-tombol yang ada di situ untuk Menyetir keretanya. betul, untuk menyetirkan kereta kayak gitu. Terus kira-kira yang ada di dalam apa ini namanya? Iniannya tabung ini yang ditaruh di bawah kereta ini apa? Oh, ternyata dia bawa bawa minyak gitu ya. Terus ada mobil juga. Dia juga bawa batu-batu kayak gitu. Terus kalau penumpang Kayak dia pop-up ngapain? gitu ya? Ini kan bisa dibuka-buka. Oh, ternyata ada kamar kayak gitu. Banyak lah belajar kayak gini-gini dengan cara yang menyenangkan, lucu gitu. Nah, dari buku ini tuh Re jadi tahu bahan bakar pesawat itu bukan bensin gitu, bukan solar, tapi namanya aftur. Gitu. Dia kayak ada elemen of surprise-nya gitu ya buat anak tuh ya. Wow. Ini ada Di dalam beberapa pesawat tuh yang ternyata begini isinya. dia double gitu loh, Gil. Habis dibuka bisa dibuka lagi gitu. Ini mungkin salah satunya ya. Nah, ini kan satu dibuka. Ini masih dibuka lagi nih. Nah, itu orang di toilet. Jadi di mobil piknik itu isinya kayak gitu. Ini kan bisa dibuka sebagian sini, ini dibuka lagi gitu. Jadi double. Nah, aku nggak ngerti industri buku Indonesia ini sepertinya belum Ke situ ya. belum ke situ gitu teknologi ininya, Teknologi cetaknya. teknologi cetaknya. Aku nggak ngerti apakah
peminat misalnya loh, orang yang membeli buku secara jumlah rendah gitu, itu membuat mereka juga Mungkin jadi sih, tidak berani mungkin saja. gitu. Ada buku terbitan kayak Erlangga gitu, itu menerjemah ini, menerjemah penerbit ini, aku nggak tahu cara bacanya ini, Usborne. apakah Usborne, Nerjemahin Usborne. persis ke Indonesia dengan cetakan yang persis juga, Pop up gitu juga. kayak gitu juga, tapi dengan kertas yang menurutku lebih agak tipis dikit, tapi udah bagus lah. Itu harganya justru lebih mahal dari yang aslinya. Dari yang aslinya. Waduh. 300 sekian kayak gitu-gitu loh, Gil. Nah, itu jadi lebih mahal lebih ya? Lebih nggak bisa terjangkau sih gitu. Kalau kayak aku kan jadi mikir juga ya, 300 sekian itu untuk satu buku, lebih baik ya buku-buku yang tidak begitu, nggak usah lah yang sangat interaktif kayak gitu, tapi bisa dapat banyak. Akhirnya kan kayak gitu, gitu. Kalau yang ceritanya apa ya, di luar kebiasaan gitu, ada nggak Mbak? Buku anak yang ini cerita untuk anak, tapi jarang ada yang begini ceritanya. Ada banyak kayak apa gitu, tuh? Gil. Menarik tuh. Awalnya aku pikir juga ya cerita anak itu ya kayak misalnya kelinci, lompat gitu-gitu ya. Terus Kita kan ketemu kayaknya kura-kura cerita anak gitu-gitu. tuh kayak dongeng gitu-gitu aja kan yang kita tahu. Iya. Dan itu ternyata luas banget buku anak itu ya. Ini macem-macem. Ada yang dia isunya tuh sampai isu berat. Ya? Misal ya, ini misal doang nih. Ini terbitannya Canisius. Canisius, itu kan penerbit lokal ya. Punya lini buku anak. Penerbit buku filsafat sebenarnya. Bener. Penulisnya juga orang Indonesia. Dia cerita tentang kursi yang menangis. Ini ceritanya. Itu bilingual juga ya, Mbak? Bilingual juga. The Crying Chair. Oke. Ini ceritanya kursi ini nangis karena dia dipisahkan dari orang tuanya ketika di hutan. Oke. Dipisahkan dari pohon orang tuanya. Jadi ini ada pohon orang tuanya kan 2, ini pohon anak gitu. Ini mereka sama-sama kena tebang, Gil. Cuman yang ibu dan bapaknya itu dialirkan ke di waktu yang berbeda. Si anak itu dihanyutkan di sungai juga di waktu yang nggak sama gitu. Berbeda. Akhirnya mereka pisah, si anak jadi kursi dan dia nggak tahu bapaknya ibunya itu jadi apa gitu. Mereka ditebang dari hutan Papua gitu. Coba bayangin, itu kan isu politik yang Waduh, gitu Canisius ya. nih. Meracuni anak-anak dengan isu-isu pembalakan liar di Papua ini. Betul. Waduh, sampai ada gambarnya penebangan pohon. Iya, kayak gitu. Dia kayak mengenal dunia sejak dini. Oh, ternyata. Nah, dari situ tuh aku merasanya sih terbantu gitu dengan adanya buku nih untuk aku menjelaskan isu-isu yang itu berat. Tapi anak-anak itu aware ada isu itu. Tapi dengan cara anak-anak ya. Tapi dengan cara anak-anak. Dengan visualisasi yang anak. Ini kayaknya tapi 3 tahun ke atas ya, Mbak? Iya. SD gitu ya. Iya, karena teksnya kan juga cukup banyak. Kompleks nih. Gitu. Wow. Terus atau kalau yang lingkungan yang lain tuh ya misalnya ini jangan buang aku sembarangan, ini tentang sampah ya. gitu. Ini Rep punya lagi nih yang tentang lingkungan kayak gini, ada di tebing. Kalau yang satunya itu cerita tentang sampah di laut. Jadi kayak ikan mati karena dia makan plastik sampah. Kayak gitu-gitu. Gitu. Makanya dia kalau lagi lewat kali, kamu tahu kan? Kali Sok-Sok itu. Ya, di sana, Bapelan itu. Terus dia lihat ada sampah, ya dia pasti akan tanya, kenapa ada sampah di situ gitu. Kadang kan jadi aku yang nggak bisa jawab. Itu menjelaskan kenyataan ya. Bener gitu. Terus ini bukunya Clara juga. Clara, oke. Judulnya Bagai Bumi Berhenti Berputar. Ini ada 5 cerita di sini. Judulnya beda-beda. Di satu buku tuh ada 5 cerita? Oke. Gitu. Yang ini semuanya bercerita tentang ketidaknyamanan hidup yang harus dihadapi sama anak. Gitu. Kayak misal orang tuanya bercerai. Atau ibunya mati.
terus Waduh. adiknya sakit kanker, atau punya kakak yang difabel gitu, atau kayak Ya ampun. pindah kota gitu. Nah, pindah kota tuh jadi relatable banget ke kami. Karena mengalami ya dari sini ke tebing. Betul. Sumatera. Nah, itu kan benar-benar mengalami perubahan teman gitu kan, terus perubahan ada lingkungan dan segala betul macam. gitu. Perubahan jam juga. Awalnya tuh aku nggak tahu bahwa cerita ini di belakangnya tuh udah ada bacaan Sinopsisnya gitu. untuk anak berusia 7 17 tahun ke 7 atas. tahun ke atas, oke. Tapi aku membeli ini tuh usianya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Aku beli ini gitu. Terus aku bacain, ternyata tuh menikmati, dia enjoy. Sama Padahal cerita-cerita itu. padahal aku yang membaca itu berat banget. Jadi kan kita beli ini, Renya tahu kan aku beli ini. Terus aku baca, aku kan pasti membaca dulu sebelum dibacakan ke anak. Terus kataku, Gimana ini dong, Mbak? kayaknya ceritanya nggak cocok nih untuk dibacain ke Tapi anak. Mbak Iva sejak awal tahu ceritanya akan isinya itu. Enggak. Dark gitu. Enggak, aku hanya tahu Udah hanya Clara aja nih Clara ya. aja Bagus udah. nih pasti. Wah, Clara nih gitu. Dan kayaknya ini waktu itu lebih murah dibandingkan buku Clara yang lain karena kami punya koleksi Clara itu banyak banget, Gil. Ini Clara semua nih. Waduh. Banyak. Ini ada lagi masih di dalam tuh masih ada lagi. Jadi banyak banget kami Clara. Waktu itu kayaknya yang lebih murah ini, akhirnya kami ambil lah ini. Aku nggak tahu ceritanya akan sesedih Akan itu. apa ya? Nah, tapi karena Renya tahu Menarik aku nih. beli buku buat dia, terus sementara aku tahu ceritanya tidak untuk dibacakan sekarang, Renya tuh nagih. Kok nggak dibacain gitu? Yang itu ya. Kan Nggak punya dibacain buku tuh. baru gitu. Akhirnya dibacain. Akhirnya aku bacakan lah, ternyata dia enjoy. Nah, aku nggak ngerti ini kok dia anak enjoy ya diceritain kayak gini. Padahal itu berat banget buat aku yang menceritakan, terutama bagian menjelaskannya gitu. Cuman akhirnya ya aku mikirnya, ya selama dia enjoy dan dia paham, aku juga mendampingi gitu, ya udah gitu. Dan ini ternyata membantu sekali sih untuk bangun empati anak tuh. Itu yang sedih-sedih. Waduh, tapi kan Clara ini Mbak pernah ngadain workshop yang ikut si siapa? Reda Reda Gaudiamo itu kan penulisnya Nawila. Nawila itu kan juga gitu kan, Iya. dark gitu kan. Kaki kelindus kereta api lah ceritanya. Iya, benar. Temennya kakinya kelindus kereta api. Benar. Ya mungkin ya, ampun. jadi lebih Kayak, realistis gitu. dia tuh mungkin ingin membangun genre cerita anak tuh yang nggak melulu ceria kali ya. Iya. Nggak melulu anak tuh harus warna-warni apa segala macam, bahwa hidup tuh bisa begini loh. Benar loh. Karena yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan realnya sehari-hari ya itu begitu, sama kayak orang dewasa, ada happy, ada seneng, sedih gitu ada ya, ada sedih gloomy. gitu. Jadi ya itu ngasih gambaran lah ke anak. Tapi mungkin dalam kasus-kasus yang ya bisa kita sebut kayak ekstrim ya, kayak perceraian, itu kan sebenarnya sesuatu yang ini sekali, yang jarang gitu. Ada lagi tuh Gil buku dengan tema-tema yang Waduh, ini berat kayaknya nih. luar biasa berat nih. Ini buat kita yang gede aja berat nih. iya. Ini soal isu migran Oke, sama refugee pengungsi and gitu, migrants. refugees Ini buku and luar ya, Mbak? migran. Buku luar. Iya, buku luar nih, Wayland. Terus soal rasisme dan intoleransi. Waduh. Global konflik. Ini kan jadi belajar tentang politik global ya kayak gini. Poverty and hunger. Bawa ke ayah, Nak. Oke. Baca sama ayah. Gitu. Nah, ini dari 4 buku ini yang kami baca itu Ini baru Refugees. Refugee and Migrants. Iya. Ini satu paket ya, Mbak? Belinya tuh langsung. Ini 4. dapat kado kami Oke. dari temanku. Oke. Nah, bayanganku kan dari keempat ini sepertinya yang lebih mudah tuh dari sini dulu. Racism and intolerance. dan intoleransi, terus poverty ini
terus baru itu terus global konflik gitu. Tapi Ray-nya nggak mau rasisme dan intoleransi, dia maunya langsung Ini. refugees dan Kenapa migran. tuh maunya langsung ini? Karena lihat gambar aja sih kalau Lebih anak-anak tertarik ini itu ya, dia. dari Ini gambarnya sampulnya lebih menarik gitu. ini. Meskipun mirip-mirip Mirip-mirip ya. Tapi dia nggak maunya yang ini gitu, ya udah. Nah itu juga waktu aku bacain, ini nggak langsung tamat, ini beberapa kali baca gitu, jadi bersambung karena kan itu banyak banget teksnya ya. Dan udah wah kompleks nih. Iya bener gitu. Ini Bahasa untuk Inggris. harusnya sih udah untuk anak-anak mungkin usia 10 tahun Iya, ke atas 10 ya tahun ke atas ini nih. dengan diskusi yang udah lebih intens lagi sama orang tuanya gitu. Isunya berat banget. Banget nih. Ada lagi aku punya tuh buku, aku lupa judulnya ya, ada di tebing, itu bahas tentang difabel gitu. Nah itu juga menarik. Dan gambar-gambarnya tuh kayak metaforik gitu loh. Kayak ketika si anak ini dibully gitu, pilihan dia adalah meluncur ke luar angkasa gitu, meluncur ke luar angkasa terus datang ke planet yang di mana teman-teman dia ada gitu ya, alien-alien kayak gitu. Itu kan sangat metaforik gitu ya, kayak gitu. Itu buku luar juga, dikasih temen, aku lupa. Nah ada lagi topik yang ini lucu sih. Wah, gambarnya lucu nih. Gambarnya Ceritanya lucu. nih. Ini cerita tentang sapi-sapi di peternakan Oke. yang dia melakukan aksi mogok. Aduh, gimana tuh aksi mogok sapi-sapi? Aksi mogok ke si peternaknya. Peternaknya. Gitu. Awalnya tuh mereka nemu mesin ketik Gil di peternakan, mesin Tapi ketik ini tua. gambarnya lucu banget. Lalu mereka tuh bisa ngetik. Wahai si petani, peternak, ini kandang kami dingin banget kalau malam-malam. Ditulis sama si sapinya itu ya? Ditulis, diketik sama si sapi. Kami butuh selimut elektrik, kata dia. Salam para sapi. Nah, karena nggak dipenuhi, akhirnya si sapi itu, dia minta maaf, nggak ada susu hari ini. Jadi dia menyetop produksi susunya. Mogok tuh ya. Mogok gitu. Close no milk today. Lucu banget nih. Jadi si petaninya bingung dong, si peternaknya. Akhirnya mereka dapatlah selimut Gil ini. Setelah sapi dapat selimut, dia mengkonsolidasi si ayam. Nah, ayam juga ancamannya nggak ada nggak ada telur gitu. Nih, close, no milk, no eggs. Ya dia akhirnya gimana dong gitu. Terus akhirnya si bebek ini yang jadi perantara kan. Cuman si bebek ini nanti akhirnya jadi berkhianat gitu loh. Gitu. Jadi dia jadi mata-mata dari dua belah pihak gitu. Double agent gitu. Astaga, kayak gitu. Nih, mereka udah tidur pakai selimut. Pokoknya lucu. Pada akhirnya nih si bebek yang menguasai ini apa? Typewriter mesin ketiknya ini. Animal Farm persis banget Animal ya. Farm. Kalau kita dewasa bacanya itu Animal Farm. Langsung Animal Fabel. Farm. Iya, sayang kaca. Nah, ini lucu kan isunya gitu. Sebenarnya ini belajar soal politik tapi dengan cara anak-anak. Tuh ya. Ada satu lagi judulnya tuh The Wild Washer Women. Jadi pencuci baju, perempuan-perempuan pencuci baju gitu. Itu ceritanya juga sama. Si para pencuci baju ini bekerja ke pengusaha laundry gitu, yang mereka tuh waktu kerjanya tuh terus nambah, tapi penghasilannya tuh tetap. Akhirnya mereka juga melakukan mogok dengan mereka kabur dan nggak mau lagi mencuci gitu. Deva udah baca ini Kari? Ini udah. Gimana respon dia? Dia senang-senang aja sih. Dan sejauh ini tuh tidak ada pertanyaan yang mengarah ke arah konflik itu, terus kayak apa ya, nuansanya politis tuh ya belum ada ya, mungkin anak-anak ya. Iya, mesti nangkep ceritanya aja ya. Ceritanya inilah. Nah, gini gitu. Wild Washer Woman itu salah satu favorit Re. Iya. Aku ada masa ya tiap hari cerita Bacain. itu gitu. Suka apanya dia? Gambarnya kah? Ceritanya? Ceritanya Ceritanya tuh ya.
Iya sayang. Lucu Karena seru banget. banget itu. Itu kan habis mogok, terus dia kabur, terus dia bikin rusuh di desa. Gitu. Aku jadi inget banget Animal Farm pas di Iya. situ gitu. Wah iya. Dibawa ke ayah sayang. Sana. Itu. Atau isu-isu lain ya Gil yang dia lebih lembut gitu. Cuman kita sebagai orang dewasa itu nggak sangka, oh ternyata di anak itu juga bisa ngangkat-ngangkat kayak gitu. Ini ini penulisnya, penggambarnya sih yang sama, tukang apa ilustratornya ini yang sama. Sama kayak itu. Sama ini, Helen Oxenbury ini. Okay. Tapi yang aku punya, yang ada di tebing itu penulisnya Mem Fox. Itu ini Michael Rosen. ini Michael Rosen. Judulnya 10 Little Fingers and 10 Little Toes. Itu klasik di anak gitu ya, di buku-buku anak itu klasik. Itu ceritanya cuman ada bayi yang lahir di bukit, ada bayi yang lahir di dataran rendah, ada bayi yang lahir di pegunungan salju, ada bayi yang lahir di padang pasir, kayak gitu loh. Ada bayi yang lahir di kota, ada bayi yang lahir di pedesaan. Tapi semua sama, punya 10 little fingers and 10 little toes, kayak gitu. Jadi hanya mengulang itu. Cuman ke aku kayak sweet banget dan ngajarin anak perbedaan bahwa ini ya. betul. Kelas sosial itu ya. Jadi meskipun mereka dilahirkan di tempat yang berbeda, semuanya tuh gitu, punya semua sama manusia. Kayak gitu. Itu smooth banget ya maksudnya. Yang itu nggak kepikir gitu. Nah, pengulangan itu ternyata banyak terjadi di buku anak. Itu jadi kayak apa ya? Aku mikirnya itu ngajarin anak logika gitu loh. Karena dia misal kayak gini nih. Aku pergi berburu beruang. Aku mau menangkap yang besar. Hari yang indah, kami tidak takut. Terus, oh ini kami ngelewati rumput-rumput, kami harus melaluinya. Nah, nanti di halaman berikutnya ini diulang lagi gitu. Kami akan berburu beruang, kami akan menangkap yang besar, ini hari yang indah, kami tidak takut, sekarang yang dihadapi sungai gitu. Oh, sungai yang dingin dan dalam, kami tidak melaluinya, harus dilalui gitu. Terus nanti diulang lagi, sekarang yang tujuannya dihadapi. diulang, ininya beda ya? Tujuannya diulang itu kalau kataku tuh untuk menekankan gitu, ngasih tekanan gitu. Sama kayak yang aku cerita yang 10 Little Fingers itu kan dia mengulang ya, polanya tuh sama gitu. Ada yang di desa, ada yang di kota, dia punya 10 Little Fingers dan 10 Little Toes gitu. Ada yang di bukit, ada yang di dataran rendah, dia juga punya kayak gitu. Itu menekankan logika gitu. Kalau ini juga, oh iya sayang. Kalau ini kan yang ditekankan, apapun yang dihadapi, ya itu harus dilalui gitu. Iya sayang. Nah, di buku lokal, penulis-penulis lokal tuh aku belum nemu yang benar-benar ada pengulangan itu gitu. Kecuali Maudi Ayunda. Yes. Bukunya ada di tebing juga tuh. Banyak orang mungkin nggak tahu Maudi itu bikin buku. Masa ya? Mungkin. Tapi itu rata-rata di toko buku tuh pasti ada. Karena dia juga terbitan ini, Bentang Kids. Oh oke, Bentang kan Kids. juga Mizan Bentang gitu Pustaka ya. juga bisa. Dia nerbitin dua buku. Dua buku dengan tokoh yang sama, namanya Kina. Oke. Yang satu itu cerita tentang Kina dan bonekanya, boneka kelinci. Yang satu Kina punya teman baru. Itu bergambar juga? Bergambar juga, tapi ilustratornya orang lain. Ceritanya tuh yang Maudi gitu. Nah, aku yang suka itu di buku pertama, itu dia juga ada pengulangan dan ngajarin logika dan berpikir mandiri gitu ke anak. Aku sukanya itu. Yang pertama itu cerita tentang si Kina ini punya boneka yang dia seneng banget, favorit banget, boneka kelinci. Jadi telinganya kan panjang. Suatu ketika si kelinci itu telinganya kejepit di kotak mainan gitu. Ditariklah sama si Kina ini, copot si
telinganya itu. Terus dia jadi mikir, ya udahlah ini rusak, aku mau minta yang baru gitu. Begitu dia datang ke ayahnya mau minta yang baru, ayahnya tuh lagi perbaikin arloji gitu. Ayah lagi ngapain? Lagi perbaikin arloji gitu. Kok rusak, nggak beli baru aja gitu. Karena tuh barang-barang kayak gini masih bisa diperbaiki dan masih bisa dipakai lagi, kata ayahnya. Oh gitu, akhirnya dia pergilah ke mamanya. Nah mamanya itu lagi perbaikin kalung dia yang putus gitu. Ma kok diperbaiki gitu? Ya karena ini tuh masih bisa gitu. Nanti dipakai lagi kalau udah bener, kata mamanya gitu. Nah dari situ tuh Kina jadi mikir, oh sesuatu yang rusak itu bisa diperbaiki, bisa ya, nggak harus beli lagi. Nggak harus dibuang, nggak harus beli baru gitu. Akhirnya dia minta bantuan mama papanya itu untuk bikin telinga baru dari kain perca. Dapatlah si kelincinya itu telinga baru yang lebih warna-warni dari telinga lamanya gitu. Nah kalau iya itu kan jadi ngajarin anak untuk nalar ya, melatih nalar gitu. Yang kedua itu soal punya teman baru. Jadi si Kina ini punya teman di kelasnya itu ada teman baru gitu. Sementara si Kina ini udah punya sahabat gitu. Kok makin hari sahabatnya ini deket sama makin si teman baru itu gitu. Si Kina ini jadi cemburu gitu. Jealous anak-anak. Terus satu ketika si Kina ini punya pengalaman makanannya mau jatuh. Ternyata yang nolongin tuh si teman baru itu gitu. Wah makananmu tuh udah nggak bisa dimakan, udah jatuh, makan bekalku aja yuk, kayak gitu. Nah Kina tuh akhirnya yang merasa, oh ternyata selama ini aku yang berprasangka gak baik gitu. Akhirnya mereka bertiga terus sahabatan gitu. Nah aku tuh senangnya Maudy itu berangkat dari pengalaman anak untuk pengalaman anaknya tuh diangkat banget, dan anak-anak itu nggak butuh orang dewasa juga untuk menentukan sikap, mengarahkan gitu ya. Gitu. Dia kayak punya semacam keputusan sendiri pada akhirnya di cerita itu ya. Iya benar, keputusannya itu yang dia nalar sendiri. Iya, yang aku ngerasanya Maudy ini jadi menghargai sekali pengalaman anak itu sama otentiknya, dengan sama pengalaman kita yang udah dewasa ini. Bener gitu. Yang itu mungkin juga nggak bisa aku lakukan ke anakku gitu loh. Praktiknya beda ya. Praktiknya beda gitu. Aku bisa nih menghargai karyanya Maudy yang begitu gitu, yang dia ngasih tempat sekali untuk pengalaman anak gitu. Tapi ya pada praktiknya struggling juga sebenarnya. Terus si Maudy jadi ini ya pada akhirnya kayak realisasi tokoh dia di Perahu Kertas. Iya kah? Iya kan di Perahu Kertas tuh kan gitu ya. Yang dia tuh ingin jadi penulis anak, terus si cowoknya itu yang Adipati Dolken jadi penggambarnya. Oh iya kan? Betul. Si Kugi. Iya. Dan kan pengen bikin buku anak itu, cerita. Iya, dan emang si buku pertamanya itu yang kelinci itu ditulis Maudy itu ketika dia usianya 10 tahun. Tapi itu disimpan. Nah, ketika mau diterbitin ulang sama dia tuh diedit lagi gitu. Tapi cerita itu udah dia tulis tuh ketika umur 10 tahun. Bayangin dong. Aku 10 tahun tanah dong dibejek-bejek. Kayak bikin nulis cerita.